Gua mengenal Piringan Hitam 95-96. Jazz aja mas ya? Scott Joplin. Format bulat itu sekitar 1890-an udah ada. Wah. Awal-awalnya Piringan bentuknya itu data militer. Vinyl udah ngalahin penjualan semua format. Harganya ngikut dolar. Sekarang banyak yang bikin replacement dari Taiwan, dari Jepang dengan harga 300 ribuan. Di dalam plat ini ada jarak semacam jurang gitu sebetulnya. Itu baru dibilang muter lagu. Kita lagi muterin lagu Glenn ya mas? Iya, kebetulan kita buat Merinding loh. in memoriam of Glenn Fredly gitu, supaya masih dapat suasananya gitu. Jadi kenalin Jadi dulu. nama gue Tommy Feryadi. Gue kolektor, record store owner, dan bisa dibilang movement lah di musik, ngenalin ke anak-anak dan saling belajar juga gitu. Benar. Akan banyak sekali yang kita bisa belajar kapanpun, terutama tentang musik karena luas banget. Kalau musik tuh ya, soalnya dia kayak bisa ngewakilin perasaan juga kan, musik tuh. Iya, termasuk kedekatan kita juga. Iya, karena musik kan. Dan kedekatan semua anak-anak yang di sini. Kayak jalur aja gitu. Iya, Jalur jadi kita ketemu penghubung. gitu. Nah, bicara soal vinil nih mas, ya kan. Pasti kan ada awal mulanya sejarahnya dulu kan. Katanya sih yang gue baca-baca di internet, dia tuh awal mulanya dari fonograf ya mas. Fonograf tuh apa ya? Jadi kalau dari sejarah vinyl, dari sejarahnya sendiri kita kembali ke Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison, dia- penemu lampu lah orang-orang taunya kan. Iya, ternyata dia juga penemuannya juga ratusan. Banyak. Jadi Edison punya penemuan yang masih pra fonograf, yang masih musik rolling musik itu. Nah, itu sebetulnya yang nantinya dikembangkan menjadi shellac. Shellac ini. Shellac di tahun 1900-an udah berkembang menjadi shellac. Shellac tuh bahannya ya mas ya. Shellac itu bahannya. Pengembangan shellac, kemudian dari situ lahir Victor Music Box. Victor Music Box itu seperti apa tuh? Victor Music Box itu udah modern gramafon yang lebih modern, yang udah dijual untuk massal. Nah, yang pertama itu namanya Victor Music Box itu. Oke. Nah, Victor Music Box akhirnya diakuisisi sama RCA Victor. RCA. Sama RCA, Radio Company of America. Oke. Nah, setelah diakuisisi oleh Amerika, oleh RCA, RCA itu anak perusahaan dari General Electric. Nah, si RCA itu kemudian memproduksi massal dan perusahaan pertama yang Nyebarin tuh ya. Nyebarin virus ini nih. nyebarin virus ini gitu. Nah, nggak lama kemudian RCA dijadiin label. Jadiin label. Akhirnya Menjadi RCA Victor. tadinya perusahaan buat pencetak ini aja ya mas? Jadinya perusahaan pencetak ini sama mesinnya. Sama mesinnya aja ya? Oh. Akhirnya Nah, dia beralih ke, bukan beralih sih, naik tingkatan ya? Naik tingkatan menjadi record label. Hah? Setelah menjadi record label, sekarang kalau nggak salah diakuisisi sama Sony Music. Oke, sebelum ke situ mas, nih awal mulanya berkecimpung di dunia ini nih, dunia pervinilan nih. Jadi gua mengenal vinil Piringan Hitam kurang lebih tahun 95-96. 95-96, oh itu udah lama sekali mas. Jadi dari tentu teman-teman ada yang nge-DJ gitu, terus kita penasaran ini apaan sih, kok bisa digituin, kok bunyi-bunyi gitu. Kok jarum bisa? Ini plastik dikasih jarum keluar bunyian nih. Aneh Teknologinya aneh gitu. Itu kalau boleh tahu pada saat itu umur berapa mas Tommy? Saya kurang lebih umur Saat itu? 95-96? 16 tahun ya, 16 tahun, tapi yang Emang kebetulan saat-saatnya... saat itu gue di Amerika, jadi banyak. Oh, dulu Mas Tommy di Amerika umur itu. Oke. Jadi teman-teman sebangku nge-DJ gitu. Jadi
pertama ya nanya-nanya biasa, apaan sih itu gitu. Tapi akhirnya ya keracunan juga. Keranjingan. Emang sih umur 15 tuh kayak rasa ingin tahunya tinggi tuh Mas. Lagi mencari kayaknya. Lagi mencari. Tuh. Gua anak apa nih? gua anak apa nih? Gitu. Nih sebenarnya profesi Mas Tommy ini bisa dibilang berniaga gitu ya, tapi sambil mencari teman, sambil belajar gitu ya Mas. Enggak juga ya? Gimana? Menurut Mas Tommy gimana? Ke survival itu penting kan, kita hidup butuh untuk survival atau kerja gitu. Tapi yang lebih prinsip itu sebetulnya pertanyaan yang siapakah kamu itu loh yang lebih prinsip. Dan di sini itu bisa terjawab semua. Oh iya benar. Jadi ini jawaban dari umur 15 yang saat itu ya. Iya. Ternyata di sini. Jadi kayak siapapun sih kita coba ajukan pertanyaan itu kepada diri kita gitu. Siapakah Anda? kamu? Siapakah Anda? Iya benar. Benar juga tuh Mas. Apa nih yang pengen lu sumbangin ke kehidupan? Nah dari situ ntar ya mudah-mudahan sih ada rezekinya. Amin. Selama ini sih aman. Awal mulanya setelah Phonograph tadi tuh. Jadi sebelum di tahun berapa? Kalau sejarahnya sih format bulat itu sekitar 1890-an udah ada. Wow. Cuman masih belum semasif belum untuk massal. Bahkan awal-awalnya piringan hitam di Amerika pun masih bentuknya itu data militer. Data militer. Jadi untuk penyimpanan data ibaratnya kayak disket atau USB gitu ya Mas. Untuk US Navy. Jadi sampai sekarang pun ada gitu piringan hitamnya yang gedenya kurang lebih 1 meter lah gitu. Gede banget 1 meter, friend. Segini ya 1 meter ya Mas kira-kira. Dan itu isinya cuman pidato-pidato atau data-data lah. Menarik sih itu Mas. Tapi ada itu Mas. Ada ada cuman aku belum pernah lihat playernya, tapi plotnya udah sering lihat. Sama bentuknya kayak gini. Bentuknya sama kayak gini. Emang gedenya 1 meter lebih. Waduh, ngeri juga tuh. Nah terus kan dia berkembang tuh dari militer akhirnya. Terus beralih ke musik tuh di tahun berapa tuh Mas? Awal kok nggak usah tepatnya sih. Komersil musik mungkin di 1920 sampai 30 ya. 1920 sampai 30. Jadi 30. Berarti eranya siapa tuh ya musiknya? Berdirinya label RCA Victor pertama sih kayaknya itu ya. Iya. Di tahun 20-30-an lah ya. Itu siapa ya musisi tahun 30 itu siapa ya? Mungkin yang paling banyak ya karena pada saat itu dansanya pakai piano-piano. Biasanya jazz ragtime gitu. Ragtime jazz. Masih jazz aja Mas. Scott Joplin gitu-gitu. Scott Joplin. Tuh lo bisa coba cari tuh Scott Joplin. Gue juga belum pernah dengar Scott Joplin kayak gimana tuh. Kalau mau tahu Scott Joplin itu yang biasanya piano-piano yang di film-film Mickey Mouse. Dia yang ngisi? Itu dia. Oke. Tapi emang semua pasti tahu dong film-film Mickey Mouse tuh kan kayak ibaratnya film bisu kan. Setelah tahun 20-30 itu memang kalau di awal-awal kan memang format ini cuma satu-satunya format, jadi nggak ada format lain untuk rilisan fisik. Di era itu ya? Di era itu. Jadi dari tahun 30 sampai tahun keluarnya CD sama kaset, ya satu-satunya format sebenarnya ini. Ada beberapa format yang nggak sukses kayak DAT atau DAT yang apa? Digital DAT kalau audio tape. Iya betul, yang kecil tuh kaset kecil segini nih. Atau 8-track. 8-track itu modelnya kayak disketnya Nintendo. Iya, disket Nintendo ya. Jadi kayak chip gitu lah. Kayak Mas. chip. Iya. Bentuknya udah kayak disket, tapi itu juga format yang nggak sukses. Kata piringan hitam itu untuk kata sebutan orang Indonesia aja. Okay. Nah, kata vinil itu asalnya dari bahan ini itu dulu terbuat dari bahan shellac. Terus shellac. Habis itu sekitar tahun 30 ke 40 shellac-nya udah kasih campuran plastik.
Nah, nama plastiknya itu polyvinyl chloride. Nah, Jadi karena kalau namanya lu mau beli, panjang, Mas mau beli polyvinyl chloride kepanjangan. pasti kepanjangan. Ya kan? Jadi sama anak-anak sekarang udah disingkat aja. Vinil aja lah. aja. Vinil. Mas beli vinilnya dong gitu. Mas ada vinil ini enggak? Ini kan banyak vinil nih Mas, kayak ini ada ukurannya kan, nih ukuran berapa, dan ada yang lagi itu yang kecil tuh ya Mas ya. Yang 7 inch. Ada yang 7 inch. Kayak gini. Ya, ini 7 inch nih. Tuh, beda kan? Ini 7 inch. Ini berapa inch, Mas? Ini 12. Ini 12. Ada lagi Ada yang satu di lagi. tengah-tengahnya 10 Tengah-tengahnya inch. 10 inch. Biasanya rilisan kayak gini nih adanya di tahun berapa nih, Mas? Soalnya kan setelah berkembang dia menjadi seperti ini kan ya. Pasti ini dulu ada saatnya dimana semua musisi dia rilisannya vinil yang single gini ya Mas, 7 inci. Jadi ketika tahun 50-an di Amerika dan seluruh dunia itu mulai rame setelah Perang Dunia Kedua, otomatis banyak perayaan, orang udah mulai restoran, bar-bar udah mulai buka. Nah, kebanyakan bar-bar itu punya yang namanya jukebox. Radio udah berdiri di mana aja gitu. Jukebox di sini belum ada tuh Mas ya. Dulu nggak pernah masuk sini. Ya? Belum masuk. Dia tuh jukebox kalau tahu pernah pasti lihat di film tuh ya Mas ya. Nah, jukebox itu masukin duit, terus kita milih lagu. Dia ntar puter tuh ya? Dia nyari dulu, diangkat, diputer. Nah ini nih, yang diputer. Ini yang diputer. Nah ini kebanyakan 7 inch, itu kebanyakan X jukebox. Kalau yang dari era-era 50, 60, 70, kebanyakan X jukebox. Nah kenapa vinyl dicetak banyak di single gitu kan tadi? Benar. Kenapa banyak dicetak di single? Karena single itu satu kebutuhan jukebox sangat gede, dan yang kedua untuk radio itu enak banget kalau pakai vinyl. Jadi tinggal udah nggak usah lagi. bingung. Nggak. Masalahnya kan ini ada satu lagu. Kalau yang ini kan mungkin ada 5 lagunya. Jadi yang mana lagunya nih? nggak Bingung. pakai nyari-nyari. Ini nggak pakai nyari-nyari udah. Lagi udah set langsung. Halo, selamat datang. Prinsip kerja ketika si vinyl ini bertemu dengan turntable, alat yang buat pemutarnya itu, Mas. Sebetulnya simpelnya sih di dalam plat ini kelihatan ada jarak gitu kan. Kalau bisa deket ini ada garis nih. Ada area yang buram gitu. Nah, yang area buram itu sebetulnya semacam jurang gitu sebetulnya. Tapi karena kecil banget, jadi kelihatannya cuma garis-garis kecil. Nah, di situ itu namanya groove. Groove. Nah, si groove itu satu groove itu dimasukin jarum dan jarum ini bergerak kanan kiri. Nah, nimbulin suara itu ya, Mas? Nimbulin suara itu. Nah, konsep awal dari Edison Phonograph emang gitu. Jarum masuk groove, terus karena groove-nya di-cut sedemikian rupa untuk ngeluarin suara itu. Yeah. Tentu pada saat itu suaranya masih sangat primitif lah. Tapi mereka udah paham, wah, ini suaranya kayak suaranya si A gitu loh. Oh, okay. Meskipun audionya pada waktu itu nggak jauh lah, jauh dari sekarang gitu. Karena teknologi mic sama teknologi speaker pasti masih sangat primitif. Mungkin nanti bisa lo cari-cari tuh phonograph. Itu bentuknya kotak. Music box ya Mas ya? Music box. Music box kan ya bahasa. Victor Music Box. Victor Music Box itu bisa cari deh. Itu sebenarnya kalau istilah orang sini mungkin gramafon ya. Gramafon ya. Ini beratnya perang itu nggak Mas? Beratnya berapa ini? Kalau ada beda-beda kan ya? Standar vinyl itu 120 gram, 150 gram, sama 180 gram. Ini kalau nggak salah ini 120. Nah, kalau yang shellac tadi tuh kan ada yang beda bahannya. Ini kan kalau ini udah vinyl nih. Udah vinyl. Kalau shellac? Kalau shellac kayak hampir rata-rata 180 gram, 150 ke atas. Lebih berat berarti. Lebih berat. Itu keluaran era tahun berapa tuh Mas? Shellac itu bisa dibilang yang murni shellac itu di bawah tahun 60. Mentok tahun 60-an lah. Jadi kalau nemuin vinyl tahun 60-an pasti dia, nah ini lo bisa lihat lebih tipis dibanding sama shellac itu tuh. Dia pasti lebih tebal. Nah ini dia. Ini rilisan tahun berapa nih Mas? Bob Ini tutup masih oli.
masih tutup oli 60 ke 70. Biasanya kalau yang bahan salak tuh lebih kusam ya. tebel, lihat Lebih tebel, terus rasanya aja udah beda. beda rasanya. Karena masanya Mau ngerasain nggak? berat jenisnya udah beda, berat jenis Tebel sih. masanya. Lah ini lebih berat juga ya mas ya? Lebih berat. Ini 10 nih ya? 10 10 isi. in. Nah ini yang 10 in. Ini mas, Tetikadi sama Bob Tutoli. Mantap. Kalau tahu piringan itu seperti ini nih mas, bentuknya besar, berarti nggak praktis ya mas? Salah satu alasan kenapa piringan hitam pernah nggak populer, itu karena ketidakpraktisan. Jarumnya mahal, belinya susah. Mungkin sekarang karena ada internet aja kita jadi vinil atau plat ini jadi ngetren lagi karena sekarang cari jarum gampang. Coba 90-an belum ada internet, gimana cari jarum? Betul. Bicara soal jarum lagi nih, balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Berarti vinil ini mas, ketika ketemu jarum dia baru keluar suara kan? Berarti jarum itu beda-beda tuh mas ya? Mereka punya teknologi yang beda-beda dengan detail yang beda-beda dan punya karakter yang beda-beda juga. Tuh. Ada yang mungkin lebih detail ya mas ya? Ada yang detail, ada yang biasa. Tapi yang umum sih biasanya diamond tip atau platinum tip. Kalau diamond tip itu harga kisaran sih masih ya 600.000 sampai jutaan lah. Biasanya sih yang mahal jarum-jarum yang untuk orang-orang audiophile tuh. Pasti mahal-mahal tuh, harganya tak terhingga ya mas. Harganya ngikut dolar. Aduh. Kayak ortophone yang signature gitu, ortophone yang seri-seri M gitu. Harganya bisa berasa sih. Tapi cukup sih mas ya kalau pakai yang diamond aja sih ya sebenarnya. Kalau buat ya bukan audiophile ya. Nah sebetulnya kalau untuk cuman dengerin plat dengan kualitas, tentu seiring dengan kita ngulik itu, kita jadi tahu nih jarum apa yang murah, bagus, jadi BM dan awet. Jadi BM awalnya beli yang 600.000, beli yang 1 juta, beli yang 2 juta, naik terus sampai yang tak terhingga pasti itu. Aus sih mas ya? Iya boleh. Kagak bercanda. Terus ini kan udah banyak. Itu nggak? jangan begitu. Kan udah panjang lebar nih ngomongin nih mas dari tadi mas. Tadi juga sempat ngebahas pamornya hilang tuh, ya kan. Jadi sebenarnya era ketika vinil ini pamornya hilang tuh tahun berapa tuh mas? Vinil udah mulai nggak diminati di level industri karena cost-nya lebih besar. Yeah. Ketika kaset sama CD mulai masuk. Tuh, kaset. 80 awal. Tapi 80 tengah lah kaset sama CD mulai masuk. Otomatis karena vinyl cost-nya lebih gede, dia format yang jauh lebih murah dengan pasar yang lebih luas tentu karena harga jualnya lebih murah gitu. Jadi musik bisa meluas di situ gitu. Jadi kembali lagi kepada waktu ya. Waktu. Nah, di era 90-an kenapa vinyl bisa punah? Kembali lagi ke arah di zaman itu nyari jarum nggak segampang sekarang dan produsen jarum nggak ada produsen jarum yang jualan jarum di 300.000. Kalau sekarang banyak gitu. merek-merek audio yang sebenarnya nggak ngeluarin jarum harganya ya kan? Jarum Taiwan kan? Banyak jarum kuning, jarum yang nggak usah putih. disebutin mereknya. Yang tadinya cuma ngeluarin headphone, ngeluarin juga jarum. Aduh, ya nggak apa-apa lah ya kan. Itu ngebantu juga sih mas. Buat juga jadi ada opsi. Jadi ada opsi. Kalau dulu kebanyakan sebelum mereka itu ngeluarin jarum-jarum seperti sekarang, apa tuh mas merek? Yang kita dari tetap, dulu sampai sekarang bertahan. Yang sekarang yang bertahan sih Ortophone. Shure udah baru tutup sekitar tahun lalu. Shure discontinue menutup. Nggak, perusahaannya sih masih ada bikin mic dan segala macam, cuman divisi magnetik untuk jarum mereka tutup total. Kalau jarum-jarum lainnya Stanton udah tutup 2 tahun yang lalu, tapi sekarang banyak
yang bikin replacement dari Taiwan, dari Jepang dengan harga 300 ribuan. Taiwan lagi. You Emang kalau lu beli barang-barang Taiwan tuh agak lebih murah sih. Untuk masalah perkembangan era vinil di abad 21 nih Mas, mulai dari tahun 2001, berarti abad 21 tuh terhitung dari 2001 sampai 2100. Sekarang kan baru 2020 nih. Berarti dari 2000 sampai 2020 perkembangannya gimana tuh Mas? ke Memuncaknya di tahun berapa tuh? Bangkit lagi. vinyl revival di Indonesia mungkin di dunia ya, mungkin ya 1 dekade terakhir lah. 1 dekade. Sampai sekarang juga masih belum nge-peak. Tapi sekarang vinyl udah ngalahin penjualan semua format. Pokoknya harus ada yang muter yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, itu tuh nilai jualnya di situ sebenarnya. Itu baru dibilang muter lagu. Muter lagu. Aduh. Sampai saat ini perusahaan recording yang paling tua apa tuh Mas? Kembali lagi ya ke RCA Victor tadi. Tadi Mas? Radio Company of America. Radio Company of America tuh perusahaan recording tertua tuh udah. Sekarang udah diambil alih sama apa tadi Mas? Sekarang Sony BMG. Sony BMG udah diambil sama. Sebelum Sony BMG itu yang ngambil alih sebenarnya bukan Sony BMG karena dulu ada Sony, ada BMG. Jadi BMG itu Bertelsmann Music Group. Cuman mereka merging itu sekitar mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir lah. Oke. BMG itu. Misalkan ada yang minat nih, ternyata gue coba deh beli vinil gitu. Bisa kemana tuh Mas? Bisa kesini nggak? Di Bisa Jakarta banyak. berteman nggak sama Mas Tom? Jadi spot-spot buat digging vinyl di Jakarta banyak sekali dengan varian harga yang banyak juga. Jadi Relatif kayak mitos vinyl itu hobi orang kaya juga enggak gitu. juga ya, Mas, Sebenarnya banyak juga di Lu bisa mana-mana. kredit kok nih. Di sini juga banyak yang 75 ribuan, 50 ribuan ada gitu. Jadi sebetulnya lebih ke biasain aja untuk adventure aja, discover musik-musik baru, kita cari musik-musik baru apa gitu. Itu lebih seru daripada mencari apa yang kita udah tahu sih. Benar. Jadi kalau misalkan lu ke toko vinil, lu jangan aduh, bego gitu kan. Udah langsung ambil Langsung aja aja. dengerin. Ini dari view orang yang di toko plat nih. Nah, toko plat. Kita tuh udah bisa bedain gitu orang yang biasa ke toko plat sama enggak gitu. Gimana Orang tuh biasanya kalau orang udah biasa ke toko plat, dia udah alami aja, dia udah tahu rutinnya kayak gimana, langsung nyari terus dengerin, bayar udah gitu. Di Indonesia itu masih ada culture yang orang-orang itu takut itu loh Di. Takut Jadi gimana? orang takut misalnya ntar gue kalau megang ini gue nggak beli gimana gitu. Bener. Iya kan? Nah, udah masuk nggak beli nih gitu. Padahal kalau di musik itu seharusnya rata-rata kan teman kita yang suka musik kan orangnya baik-baik. Baik banget. Asik-asik. Terus ada pesan-pesan nih Mas buat para penggiat vinil nih. Sebetulnya sekarang itu momentum banget untuk menggali lagi musik-musik yang pernah mengenang di masa lalu lu. Musik apa nih yang gue pernah dengerin gue kecil, pengen gue cariin gitu. Wah bener banget. Tuh. Karena sekarang juga semua lagi keluar lagi Di. Yeah. Jadi musik-musik yang tadinya udah kelupain karena trennya sekarang udah naik, orang pada nyari dan anehnya barang-barang itu muncul lagi gitu ya. Misalnya gue 90-an gue cari plat Krisye mungkin agak kesulitan ya. Ya. Sekarang jadi jauh lebih mudah. karena bermunculan tadi Muncul lagi. peminatnya naik. Peminat naik, ada unsur cuan yang nyari malah banyak, akhirnya barangnya ada. Makin muncul lagi kan. Oh ada Mas. Kadang Ada, kalau Mas. nggak ada diadain. Kok dulu nggak ada sih? Kalau nggak ada diadain. Reissue. Oh, iya, kita bisa coba jelasin. Reissue tuh kayak gimana tuh Mas? Reissue. Jadi Mas? reissue itu gini, misalnya album ini nih, Ya. ini album aslinya gitu. Nah karena sekarang Udah susah gitu misalnya. udah orang-orang di Jakarta, Terbatas, orang ya, di Indonesia udah banyak yang punya playernya, jadi perusahaan rekaman A
ya udah deh gua keluarin lagi gitu, gua jual Oh, jadi lagi. dicetak gitu. lagi gitu, Mas? Dicetak lagi, baru album sama, biasanya di remaster, biasanya enggak, tapi album sama dicetak lagi tapi platnya baru. Berarti sekarang masih ada Mas yang nyetak vinyl di Indonesia ya? Sekarang perusahaan rekaman besar dan biasanya sih teman-teman juga, Teman-teman juga ya ini kayaknya unik nih dirilis. Bisa di-reissue lagi nih. Ya, ini dirilis, kita rilis yuk gitu. Karena udah nggak ada lagi Mas nyari di mana. Sekarang udah banyak yang punya turntable, vinilnya jarang ada. Otomatis Gimana? kan Reissue. nggak salah juga. Nggak ya, salah Mas. juga. Atau misalnya kita beli bareng tuanya udah nggak mungkin atau udah mahal. Solusinya ya reissue. Reissue gitu. Thank you banget nih Mas sudah ngasih info ke teman-teman semua yang kira-kira berguna ini mungkin. Ya mudah-mudahan Bermanfaat bermanfaat ya. buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di part-part berikutnya ya.